Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita bersyukur karena berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan. Kita alami kebaikannya begitu luar biasa. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Saat ini kami ada semua karena anugerah-Mu, dan kami percaya rencana Tuhan baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah kisah di zaman dulu tentang seorang bapak yang membeli sepasang sepatu kepada seorang tukang sepatu di tokonya. Tapi karena ia belum punya uang, bapak ini berjanji akan membayarnya di kemudian hari. Sang tukang sepatu menyetujui pembayaran yang ditunda itu untuk dilunasi pada hari yang sudah ditentukan. Hari itu pun tiba. Bapak yang membeli sepatu tersebut membawa uangnya dan pergi ke toko sang tukang sepatu. Tapi sesampainya di sana, ternyata baru ia tahu bahwa tukang sepatu itu telah meninggal dunia. Secara diam-diam bapak ini gembira dalam hati, karena ia tidak perlu membayar sepatu yang ia beli, sebab tidak ada yang tahu. Ia pun pergi dari toko itu. Tapi selama berhari-hari, hati nuraninya bergejolak, dan ia tidak dapat tenang karena belum membayar sepatu itu. Akhirnya ia pergi ke toko sepatu tersebut, lalu memberikan uang pembayaran kepada orang yang menjaga toko itu. Saudara dikasih Tuhan, setiap orang punya hati nurani, dan inilah yang menjadi salah satu instrumen yang dipakai Tuhan untuk membuat kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Semua orang di dunia ini, beragama atau tidak, pada dasarnya tahu apa yang baik dan yang jahat. Dan setiap orang cenderung berusaha untuk berbuat yang baik. Apabila tidak, maka hati nuraninya akan berkecamuk dan membuatnya tidak tenang. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 ini tertulis, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Mengapa hati nurani yang murni dikatakan di sini berusaha untuk dijaga? Tidak lain adalah karena hati nurani itu bisa tercemari oleh dosa dan oleh dunia ini. Kita semua harus menjaga hati nurani kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang dunia ini mempunyai standar dunia untuk hati nurani mereka. Tapi bagi kita, firman Tuhan harus menjadi standar ukuran dari hati nurani kita. Dan Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kita untuk mengerti akan kebenarannya. Orang yang sudah terbiasa hidup dalam dosa dan kejahatan, hati nuraninya akan menjadi jahat. Tapi setiap orang yang telah percaya dan menerima Kristus dalam hidupnya, hati nuraninya diterangi oleh kebenaran, sehingga ia mengerti akan kebenaran yang sejati. Dalam Ibrani 10 ayat 22 tertulis, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara dikasih Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dalam hati mengenai apakah yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Kita berusaha untuk mencari tahu kebenaran dari apa yang kita sedang lakukan, apa yang kita pikirkan dan katakan, dan kita sedang mengalami kesulitan untuk mengerti mana yang benar. Kalau kita sedang mengalami hal seperti ini, ingatlah akan satu hal. Standar ukuran hati nurani yang murni itu adalah firman Tuhan.
Apa yang Tuhan katakan kepada kita, itulah yang harus kita kerjakan. Jangan hidup dalam dosa dan kejahatan. Terlalu lama kompromi dengan dosa akan membuat hati nurani kita menjadi tumpul. Tuhan Yesus adalah terang yang telah datang ke dalam dunia ini. Dan terang Kristus itulah yang menerangi hati nurani kita, sehingga disinari dengan cahaya kemuliaan Allah dan dibersihkan dari segala noda, sehingga menjadi murni di hadapannya. Sekali lagi saudara, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita jaga hati nurani kita agar selalu murni seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami bahwa kami sudah seharusnya berusaha untuk menjaga hati nurani kami agar selalu murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan kami mengerti pada saat ini bahwa standar hati nurani yang murni itu adalah kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi tolok ukur dari hati nurani yang suci dan murni. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu berpaut kepada firman-Mu, tidak bertolak belakang, tapi selalu selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan semua yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati, dan dalam semuanya kami memuliakan nama Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu atas setiap dari kami yang sakit, agar Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.